hanya 300 orang, dengan senjata seadanya, harus berhadapan dengan 1.000 musuh, lengkap dengan kuda, pedang, dan perlengkapan perang. Secara logika, hasilnya pasti jelas. Pasukan kecil itu akan hancur. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Di sebuah lembah tandus bernama Badar, kaum muslimin meraih kemenangan besar yang mengguncang seluruh jazirah Arab. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Inilah kisah Perang Badar, titik balik sejarah Islam. Awal ketegangan dari hijrah ke Madinah, sejak Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul di Mekah, beliau menghadapi perlawanan keras dari kaum Quraisy. Dakwah Tauhid dianggap ancaman bagi kekuasaan, perdagangan, dan status sosial mereka. Setelah 13 tahun penuh penindasan, penyiksaan, dan boikot, akhirnya Rasulullah bersama para sahabat hijrah ke Madinah. Hijrah ini bukan akhir masalah, justru awal dari babak baru permusuhan. Quraisy tidak rela pengaruh mereka terganggu. Apalagi Madinah mulai tumbuh sebagai pusat kekuatan baru. Madinah sendiri adalah kota yang dihuni oleh berbagai suku, baik Arab maupun Yahudi, dengan tradisi konflik panjang. Nabi berhasil mempersatukan mereka lewat Piagam Madinah, sebuah perjanjian sosial politik yang menjamin hak dan kewajiban semua pihak. Namun, dari luar kota, ancaman Quraisy terus membayang. Mereka khawatir jalur dagang ke Syam, urat nadi perekonomian Mekah akan terancam jika umat Islam semakin kuat. Pemicu kafilah dagang Abu Sufyan pada awal tahun kedua Hijriah. Sebuah kafilah besar Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan pulang dari Syam menuju Mekah. Jalur mereka melewati dekat Madinah. Kafilah itu membawa harta dagang dalam jumlah besar, milik banyak orang Quraisy. Rasulullah SAW melihat peluang untuk melemahkan kekuatan ekonomi Quraisy dengan menghadang kafilah tersebut. Namun Abu Sufyan, seorang yang cerdik, segera mengetahui rencana itu. Ia mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bala bantuan. Quraisy menyambut panggilan itu dengan penuh amarah. Mereka mengerahkan hampir seluruh kekuatan, 1.000 pasukan lengkap dengan persenjataan, dipimpin oleh Abu Jahal, tokoh paling keras menentang Islam. Kabar ini sampai ke Rasulullah, dan beliau pun bermusyawarah dengan para sahabat. Awalnya niat hanya menghadang kafilah, tetapi kini situasi berubah. Mereka harus menghadapi perang besar melawan pasukan Quraisy. Keputusan berat, berangkat ke Badar. Keputusan untuk menghadapi Quraisy bukan perkara ringan. Jumlah pasukan Muslim jauh lebih sedikit, peralatan pun minim. Namun, para sahabat menunjukkan kesetiaan luar biasa. Dari kaum Muhajirin hingga Ansyar, mereka menyatakan kesediaan berperang demi Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah pun menetapkan untuk bergerak menuju Badar, lokasi yang strategis karena terdapat sumber air. Di malam sebelum perang, suasana pasukan Muslim penuh doa dan kekhusyukan. Rasulullah SAW sendiri berdoa panjang, mengangkat tangan tinggi-tinggi hingga selendangnya jatuh dari pundak. Beliau memohon, "Ya Allah, jika pasukan ini binasa hari ini, maka tidak ada lagi yang menyembahmu di muka bumi." Doa itu menggambarkan betapa gentingnya momen yang dihadapi. Hari pertempuran, 17 Ramadan 2 hari pagi itu, matahari menyinari lembah Badar. Dua pasukan berhadapan, Quraisy dengan barisan panjang, penuh kepercayaan diri. Muslimin dengan formasi rapi, disiplin, dan semangat iman yang membara. Pertempuran dimulai dengan duel 1 lawan 1. Sebagaimana tradisi Arab kala itu. Dari pihak Quraisy maju Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Dari pihak Muslim, maju Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Harits. Duel berlangsung sengit. Hamzah dan Ali berhasil mengalahkan lawannya, sementara Ubaidah terluka parah. Duel ini menjadi tanda bahwa semangat Muslimin tidak bisa diremehkan. Setelah itu, perang terbuka pun pecah. Pasir beterbangan, suara pedang beradu, teriakan takbir menggema. Rasulullah berada di tenda komando, memberi arahan, dan terus berdoa. Pertolongan Allah dalam Al-Quran. Allah menegaskan bahwa Dia menurunkan bala bantuan malaikat
untuk memperkuat hati kaum muslimin. Surah Al-Anfal ayat 9 menyebutkan, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkan permohonanmu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Kaum muslimin berperang dengan penuh keyakinan. Meskipun jumlah mereka sedikit, mereka berhasil mendesak pasukan Quraisy. Banyak tokoh penting Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal, yang selama ini menjadi musuh utama Nabi. Kemenangan ini di luar dugaan manusia. Quraisy lari tunggang langgang, meninggalkan harta, unta, dan senjata mereka. Kaum muslimin berhasil menawan sekitar 70 orang dan menewaskan 70 lainnya. Setelah perang, dampak politik dan sosial kemenangan Badar membawa dampak besar bagi kaum muslimin. Ini adalah bukti nyata bahwa pertolongan Allah benar adanya. Kepercayaan diri mereka meningkat, wibawa Islam di mata suku-suku Arab pun melonjak. Banyak yang sebelumnya ragu, kini melihat Islam sebagai kekuatan baru yang tidak bisa dianggap remeh. Bagi Quraisy, kekalahan ini menjadi aib besar. Mereka kehilangan tokoh-tokoh penting dan harta yang tidak sedikit. Dendam pun membara, yang kelak meledak dalam Perang Uhud setahun kemudian. Di Madinah, Rasulullah menghadapi tantangan baru. Bagaimana memperlakukan tawanan perang? Beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Ada yang berpendapat mereka harus dibunuh. Ada yang mengusulkan ditebus dengan harta. Rasulullah memilih jalan tengah. Sebagian dibebaskan dengan tebusan. Sebagian lagi diminta mengajarkan baca tulis kepada anak-anak muslim sebagai syarat pembebasan. Keputusan ini menunjukkan bahwa Islam tidak sekadar memikirkan kemenangan militer, tetapi juga pendidikan dan pembangunan masyarakat. Makna spiritual. Perang Badar menjadi simbol bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah atau kekuatan materi, tetapi oleh iman, doa, dan persatuan. Rasulullah SAW menegaskan kepada pasukannya bahwa kesabaran adalah kunci. Pertempuran ini mengajarkan bahwa ketika umat Islam bersatu dalam tujuan mulia, pertolongan Allah akan turun. Kisah Badar pun diabadikan dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Anfal. Ayat-ayatnya menekankan pentingnya ketaatan, sabar, dan kesadaran bahwa semua kemenangan sejatinya milik Allah. Penutup perang. Badar adalah peristiwa bersejarah yang melampaui sekadar pertempuran fisik. Ia menjadi pelajaran iman, strategi, dan perjuangan yang relevan hingga hari ini. Dari kisah ini kita belajar bahwa jumlah kecil tidak berarti lemah jika ada keyakinan dan doa. Kita juga belajar bahwa kemenangan sejati bukan hanya menaklukkan musuh, tetapi juga membangun masyarakat dengan ilmu, akhlak, dan persatuan. Hingga kini, umat Islam mengenang Perang Badar bukan hanya sebagai kemenangan militer, melainkan sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang setia.